Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tersembunyi di dalam hutan lebat, berdiri sebuah istana tua yang megah namun menyeramkan. Istana itu dikenal sebagai singgasana penuh santet. Masyarakat sekitar selalu menghindarinya karena cerita-cerita menyeramkan yang menyelimutinya. Puluhan tahun yang lalu, istana ini adalah tempat tinggal seorang dukun sakti bernama Kisuta. Ia dikenal memiliki ilmu santet yang sangat kuat, dan ia sering menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti penduduk desa. Tidak ada yang berani menantangnya karena mereka tahu bahwa siapapun yang mencoba melawan akan mengalami nasib yang mengerikan. Kisuta tinggal di istana itu bersama anaknya, Ratri, seorang gadis cantik dengan hati yang baik. Meskipun ayahnya dikenal jahat, Ratri selalu berusaha membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun, Kisuta tidak menyukai kebaikan anaknya dan sering menghukumnya dengan kekuatan santetnya. Suatu malam, desa itu diguncang oleh teriakan yang mengerikan. Penduduk desa yang berani mengintip dari kejauhan melihat kilatan cahaya dan mendengar suara gemuruh dari istana. Keesokan harinya, istana itu tampak kosong dan sunyi. Kisuta dan Ratri hilang tanpa jejak. Sejak malam itu, istana itu menjadi tempat yang sangat angker. Banyak penduduk desa yang melaporkan melihat bayangan hitam dan mendengar bisikan-bisikan mengerikan di sekitar istana. Beberapa yang nekat masuk ke dalam istana tidak pernah kembali. Desas-desus mengatakan bahwa roh Kisuta dan Ratri masih berkeliaran di dalam istana. Roh Kisuta tetap jahat dan sering mengganggu siapapun yang mendekat, sedangkan roh Ratri mencoba melindungi mereka yang tersesat di dalam istana. Namun, kekuatan santet Kisuta terlalu kuat sehingga Ratri tidak bisa berbuat banyak. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arif yang tidak percaya pada cerita-cerita hantu memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Ia memberanikan diri memasuki istana itu di malam hari. Dengan membawa kamera dan perekam suara, Arif berjalan melalui lorong-lorong gelap dan dingin, sambil merekam setiap langkahnya. Pada awalnya, Arif tidak merasakan apa-apa selain kedinginan. Namun, semakin dalam ia masuk, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Arif mendengar bisikan yang memanggil namanya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar kencang, namun ia tetap melanjutkan perjalanannya. Di ruang utama, Arif menemukan singgasana besar yang terbuat dari kayu jati. Singgasana itu terlihat megah, namun penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba, Arif merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat dan melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Dengan panik, Arif mencoba melarikan diri, tetapi pintu-pintu istana seakan tertutup sendiri. Dalam kepanikan, ia mendengar suara lembut seorang perempuan yang memintanya untuk pergi. Arif tahu itu pasti suara Ratri. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia berusaha mencari jalan keluar. Akhirnya, setelah berlari tanpa arah, Arif menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tirai tebal. Ia segera membukanya dan melarikan diri keluar istana. Begitu ia berada di luar, pintu itu tertutup sendiri dengan keras, seakan tidak pernah terbuka. Arif berlari ke desa dan menceritakan pengalamannya kepada penduduk. Meskipun beberapa orang masih tidak percaya, banyak yang merasa ngeri dan semakin yakin bahwa singgasana penuh santet bukanlah tempat untuk main-main. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati istana. Mereka tahu bahwa roh Kisuta masih bergentayangan, mencari korban baru untuk memuaskan dendamnya. Dan di antara bayang-bayang malam, suara lembut Ratri masih terdengar, mencoba memperingatkan mereka yang tersesat agar segera pergi. Sebelum terlambat, singgasana penuh santet tetap berdiri megah namun menyeramkan, menyimpan kisah-kisah horor yang tak terungkap di balik dinding-dindingnya yang bisu.